Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Well akan mempresentasikan hasil dari pengujian kualitas perangkat lunak dari website yang kami buat, yaitu website kursus bahasa Inggris. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Farah Azahwa, dengan NIM 2200018337. Dan saya Ulfa Isni Maudira dengan NIM 2200018317. Saya Kairunisa Salsabila Kurniawan dengan NIM 2200018307. Lanjut. Baik, untuk yang pertama yaitu ada pengenalan website. Website yang kita buat ini yaitu kursus bahasa Inggris yang kami buat ditujukan untuk pengajar tingkat SD dan PAUD dengan tujuan membantu mereka dalam mengajar bahasa Inggris secara interaktif. Fitur utama yang tersedia termasuk autentikasi pengguna, manajemen kursus, dan pencarian materi sehingga mengajar dapat mengelola dan mengakses materi dengan mudah. Setiap kosakata dilengkapi dengan audio pengucapan dan pengajar dapat mengunggah gambar serta menambahkan kategori. Platform ini juga menyediakan panel admin untuk mengelola akun dan konten, memudahkan pengajaran bahasa Inggris dan cara yang menyenangkan dan efisien. Teknis pengujiannya yaitu ada pengujian manual dan pengujian otomatis. Pengujian manual ini terdapat tiga tahapan, yaitu uji manual 1, uji manual 2, uji manual 3. Untuk pengujian otomatisnya juga ada terdapat tiga tahapan. Yang pertama ada uji otomatis 1 atau persiapan, uji otomatis otomatis 2 atau pelaksanaan, dan uji otomatis 3 atau pengulangan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pengujian atau fungsionalitasnya sendiri. Yang pertama yaitu ada pengujian untuk sign up, sign in, dan logout. Kemudian yang kedua yaitu pengujian untuk fitur pemutaran suara, pengucapan kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian untuk fitur pencarian kategori berdasarkan nama kategori, kemudian penambahan kategori, dan yang terakhir yaitu penambahan data berdasarkan kategori. Kemudian untuk metode pengujiannya sendiri ada dua, yaitu manual dan otomatis. Untuk manual sendiri dilakukan secara langsung oleh tim penguji pada website. Fokus pengujian terletak pada detail formulir login dan registrasi. Proses pengujian dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu yang pertama, pengujian awal oleh kelompok penguji untuk registrasi, login, dan logout. Kemudian yang kedua yaitu pengujian untuk fitur pemutaran suara, pengucapan kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian untuk fitur pencarian kategori berdasarkan nama kategori, penambahan kategori, dan penambahan data berdasarkan kategori. Kemudian untuk pengujian yang kedua yaitu pengujian otomatis, dilakukan menggunakan alat bantu seperti Selenium untuk mengotomatisasi proses pengujian. Proses ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu yang pertama persiapan dan konfigurasi alat pengujian. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan pengujian otomatis untuk registrasi, login, dan logout. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan pengujian otomatis untuk fitur pemutaran suara, pengucapan kosakata dalam bahasa Inggris. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan pengujian otomatis untuk fitur pencarian kategori berdasarkan nama kategori, penambahan kategori, dan penambahan data berdasarkan kategori. Untuk tahap manual sendiri ada tiga tahapan, yaitu yang tahap yang pertama dapat dilihat rekapitulasi hasil pengujian manual 1 untuk pengujian fitur sign up, sign in, dan logout. Untuk total case-nya itu ada 5, case yang valid ada 10, dan case yang tidak valid ada 5. Untuk test case yang tidak valid, untuk test case yang tidak valid ada test case dari 11 sampai 15. Kemudian tahap kedua yaitu rekapitulasi hasil pengujian manual 2. Pengujian ini dilakukan untuk fitur pemutaran suara pengucapan kosakata dalam bahasa Inggris. Untuk total case-nya sendiri ada 1, dan test case yang valid ada 1 juga. Yang tidak valid ada 0. Kemudian untuk tahapan ketiga yaitu pengujian manual 3 untuk tindak lanjut. Pengujian ini dilakukan untuk fitur pencarian kategori berdasarkan nama kategori, penambahan kategori, dan penambahan data berdasarkan kategori.
Untuk total test case-nya sendiri ada 3, dengan test case yang valid ada 3, dan test case yang tidak valid ada 0. Kemudian ini merupakan tampilan hasil pengujian manual. Untuk tahap pertama, fitur yang diuji yaitu registrasi, login, dan logout. Jumlah test case-nya ada 15, valid 10, tidak valid 5, dan persentase validnya ada 67%. Kemudian untuk tahap kedua, pengujian untuk fitur pemutaran suara pengucapan kosakata dalam bahasa Inggris. Jumlah test case-nya ada 1, valid 1, tidak valid 0, persentase validnya ada 100%. Kemudian pada tahap ketiga, pengujian fitur pencarian kategori berdasarkan nama kategori, penambahan kategori, dan penambahan data berdasarkan kategori. Untuk jumlah test case-nya sendiri ada 3, yang valid 3, tidak valid 0, dan persentase validnya 100%. Pada tahap pertama, pengujian registrasi, login, dan logout menunjukkan tingkat validasi sebesar 67% dengan 5 test case tidak valid. Namun setelah dilakukan perbaikan, seluruh test case pada tahap kedua berhasil divalidasi dengan tingkat keberhasilan 100%. Sementara itu, pengujian pada fitur pemutaran suara pengucapan kosakata dalam bahasa Inggris dan fitur pencarian kategori berdasarkan nama kategori, penambahan kategori, dan penambahan data berdasarkan kategori juga menunjukkan hasil yang sempurna, dengan seluruh test case dinyatakan valid. Berikutnya ada pengujian otomatis. Yang diuji itu ada register. Di sini pengguna berhasil melakukan registrasi dengan menginputkan data yang valid dengan username Dora, email dora@gmail.com, dan dengan password Dora. Konfirmasi password Dora, kemudian dialihkan langsung ke halaman login. Kemudian ada fitur login. Pengguna berhasil melakukan login dengan menginputkan data, menggunakan username UPI, password UPI, dan HL253. Lalu ada fitur logout. Pengguna berhasil melakukan logout yang kemudian dialihkan ke halaman login. Lalu ada fitur pencarian. Pengguna berhasil melakukan pencarian kategori berdasarkan kata kunci dan sistem menampilkan hasil kategori yang relevan. Lalu ada fitur pemutaran audio. Pengguna berhasil memutar audio suara hewan dengan menekan tombol play. Lalu ada fitur penambahan kategori. Di sini pengguna gagal menambahkan kategori baru dengan memasukkan data nama dan gambar kategori, kemudian kategori tersebut muncul di halaman utama. Saat pengujian otomatis dijalankan, setelah record terdapat error dikarenakan Selenium IDE memiliki keterbatasan pada perintah upload file. Lalu ada penambahan data kategori. Pengguna gagal menambahkan data baru di kategori hewan dengan memasukkan data kosakata Inggris, kosakata Indonesia, gambar, dan URL audio dan kategori. Saat pengujian otomatis dijalankan, setelah record terdapat error dikarenakan Selenium IDE memiliki keterbatasan pada perintah upload file. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Pengujian terhadap aplikasi khusus bahasa Inggris ini yang dirancang untuk pengajar SD dan PAUD telah selesai dilakukan dengan hasil yang memuaskan. Dari total 19 test case yang mencakup fitur-fitur utama seperti login, logout registrasi, pemutaran suara, pencarian, dan pengelolaan kategori, seluruhnya berhasil divalidasi dengan tingkat keberhasilan akhir 100% setelah dilakukan perbaikan. Beberapa permasalahan awal ditemukan pada fitur cache sensitivity, password session, timeout, dan logout. Namun setelah dilakukan perbaikan yang tepat, seluruh test case tidak valid berhasil diselesaikan. Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam mendukung kebutuhan pengguna dan siap untuk digunakan dalam skenario nyata. Pengujian ini juga memberikan pengawasan berharga untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi di masa depan. Baiklah, mungkin untuk presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.